Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin sekalian, mari kita awali majelis ilmu ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Suasana pagi ini hujan. Judul kajian kita di subuh ini adalah amalan di ujung usia. Apa judulnya, Bu? Amalan di ujung usia. Ibarat sebatang kayu, ada pangkalnya, ada tengahnya, ada ujung. Jadi ada ujung yang akan berakhir. Kira-kira kita ini sekarang Bapak Ibu di pangkal apa di ujung nih? Antara Ustaz, ini mau selesai nampaknya ini. Ya, jadi di ujung. Yang penting dilakukan di amalan ujung usia ini adalah tentu nanti akan kita jelaskan. Yang pertama, menjaga ibadah-ibadah wajib. Itu yang tidak bisa ditawar-tawar. Menjaga ibadah-ibadah wajib. Salat wajib, puasa wajib. Karena yang wajib-wajib itu menjadi paling utama dulu, yang harus dijaga. Kalau kita memperkirakan perhitungan, di perhitungan dunia itu agak berbeda dengan perhitungan akhirat. Perhitungan dunia itu yang diukur itu ujungnya. Jadi kalau ujungnya itu baik, maka insya Allah yang sebelum-sebelumnya itu dianggap baik. Jadi Bapak Ibu saya, masa anak-anak, masa remaja, pemuda, dan masa tua. Kalau masa tua ini dapat hidayah dari Allah, istiqomah beribadah, seperti yang terjadi di sahabat-sahabat Nabi yang punya masa kelamnya. Sahabat Nabi kan punya masa gelap, Pak. Masa kelam, masa gelap, bahkan ada yang sampai membunuh putri kandungnya sendiri, seperti Umar bin Khattab. Ada yang memang menyembah berhala, minum khamar. Itu masa gelapnya itu dahsyat sahabat-sahabat Nabi. Begitu mendapatkan hidayah Islam, beriman kepada Nabi, menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, di ujung hidupnya, maka yang terjadi apa? Maka masa gelapnya itu diputihkan. Maka dunia itu yang dihitung ujung. Kita menyebut dengan husnul khotimah. Dan rata-rata seluruh orang-orang yang memusuhi Nabi pada zamannya itu berbalik menjadi simpati ke Nabi. Jadi kalau dicek, orang-orang jahiliyah musyrik Mekah itu begitu memusuhi Nabi, sekuat-kuat memusuhi, begitu dapat hidayah langsung memeluk agama Islam, dan justru yang paling membela Nabi. Itu masa gelap. Kita juga seperti itu. Mungkin masa gelapnya bapak-bapak, ibu-ibu tidak seperti segelapnya sahabat-sahabat Nabi, tapi kalau di ujung usia ini istiqomah, konsisten, ya, tetap dalam keimanan, menjaga ibadah-ibadah wajib, maka yang dihitung itu adalah ujungnya. Maka Bapak Ibu tetap istiqomah di ujung hidup ini. Bagi yang sudah terbiasa sholat fardu ke masjid 5 waktu, subuh di masjid seperti ini, pertahankan, jangan sampai melenceng. Jangan sampai melenceng, istiqomah. Mudah-mudahan Allah matikan kita ketika jalan ke masjid, Allah matikan kita pulang dari masjid. Saya, Pak, sebagai seorang ustadz, bersyukur saya adalah hampir berjam-jam itu kegiatannya dakwah. Umpamanya saya ceramah di Nurul Yakin Hang Tua. Itu dari rumah berangkat jam 5. Jam 5 itu sudah niat pergi ke masjid. Jam 5, jam 6, jam 7, pulang jam 8.30 karena pulang isya dan macet.
ada 3 atau 4 jam kegiatan saya itu dalam rangka ke masjid. Minimal niat ke masjid saja sudah alhamdulillah. Jadi istiqomah di ujung usia. Ada kawan-kawan kita, Pak, tidak pernah masuk masjid. Tidak pernah masuk masjid. Bapak Ibu kalau masuk masjid, sholatnya di mana? Depan imam apa belakang imam? Ada kawan awak pas masuk masjid langsung sholat depan imam. Siapa tuh? Mayat. Nah, jangan sampai nanti kita depan imam diletakkan orang. Kan istimewa tuh. Kan. Untung sholatnya tidak pakai ruku kan. Kalau pakai ruku maka hormat orang semuanya kan. Nah, ini amalan di ujung usia. Nah, ini yang jadi catatan. Nah, itu akhirat ya. Jadi jangan sampai melenceng. Ada orang di awalnya baik, orang masjid baik, di ujungnya melenceng, Pak. Nah, hati-hati nih, berubah di ujung hidup. Nah, itu kalau hitungannya akhirat, dunia. Bagaimana kalau akhirat? Kalau akhirat itu yang jadi hitung tuh pangkalnya, Pak. Akhirat itu kan tidak ada ujungnya. Kalau kita ada nak pangkalnya kalau di dunia ini? Pangkalnya ada, yakni lahir ya. Dari tidak ada menjadi ada. Jadi makhluk, termasuk kita dalam kajian tauhid, kita ini dari tidak ada menjadi ada. Kapan Bapak ini adanya? Ada yang 67 tahun yang lalu, ada 70 tahun yang lalu. Ya apa enggak? Ada intervalnya. Coba angkat yang 80 tahun yang lalu, enggak ada. Ya, ada yang 60 tahun yang lalu. Kalau saya 47 tahun yang lalu, 48 tahun yang lalu. Ya kan? Nah, ujungnya ada kita ini, mungkin 60, 63, 70. Nah, kalau akhirat itu pangkalnya ada. Tapi ujungnya tidak ada. Karena khalidina fiha abada, akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Nah, yang menjadi hitungan kalau di akhirat itu pangkal. Jadi kalau pemeriksaan pangkalnya itu baik, maka akan baik seterusnya. Jadi ketika kita mati padang mahsyar, begitu padang mahsyar yang dihitung itu pangkalnya. Nah, apa yang menjadi barometer, kalau istilah sekarangnya, yang jadi standarnya kalau memang akhirat kita itu baik? Apa ukurannya? Nah, disebut oleh hadis Nabi, Pak. Nah, ini mantap ini. Apa ukurannya barometer akhirat Bapak Ibu? Termasuk saya baik. Ada hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuhu." Sesungguhnya awal yang akan dihitung oleh Allah, yang dilakukan pemeriksaan, yang checkpoint awal ketika kita di akhirat, ibarat kita masuk zona akhirat itu, maka yang menjadi barometernya itu adalah sholatnya. Kalau sholat ketika pemeriksaan awal itu performa sholatnya bagus, itu kan istilah sekarang itu, maka insya Allah yang lain itu akan selesai. Puasa, zakat, haji itu akan dianggap selesai. Tapi kalau sholatnya itu bermasalah dari awal, ini panjang ceritanya. Fa in sholahat faqad aflaha wanjaha. Kalau sholatnya baik, maka dia beruntung, dia akan wanjah, dia akan lulus. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Kalau sholatnya itu kurang, sholatnya bermasalah, maka sungguh dia akan celaka dan akan merugi. Hati-hati Pak sholat ini. Fa inin taqasa mina faridati syai', maka dia akan disempurnakan dengan ibadah-ibadah sunatnya. Unzuru hali abdi min tatawwu. Kalau begitu, kalau sholatnya kurang sempurna, cek sholat-sholat sunatnya. Maka sholat-sholat sunat jangan sampai ditinggalkan. Kenapa? Karena sholat sunat ini dianggap penyempurna sholat fardu. Fayukammilu minha man taqasa minal faridah. Maka cek kekurangannya itu akan disempurnakan dengan sholat-sholat sunatnya. Summa takunu sairu a'malihi. Jadi logikanya adalah seluruh amalan-amalan wajib seperti puasa, termasuk zakat,
disempurnakan dengan ada yang sunatnya. Jadi kalau zakat itu ada zakat wajib bagi yang sudah nisab haulnya, kemudian nanti ada yang sedekah dan infaknya. Kalau puasa-puasa wajib ada penyempurnanya. Apa itu? Puasa-puasa sunnah. Jadi yang jadi ukuran kalau di akhirat itu pangkal, yakni sholat. Kalau yang jadi ukuran di dunia itu adalah ujungnya. Ya. Maka ada hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ada sahabat tanya kepada Nabi. Jadi di antara tradisi sahabat-sahabat Nabi itu adalah mengkonfirmasi setiap ibadahnya kepada Nabi. Konfirmasi itu mencek, ya, melakukan pertanyaan kepada Nabi tentang berbagai hal. Itu di antara kebiasaan sahabat-sahabat Nabi. Ya. Apa itu? Katanya, ya Rasulullah, ya Rasul, bagaimana pendapat engkau? Iza shallaitul maktubat, apabila aku ini salat wajib saja. Wa sumtu Ramadan, aku ini puasa Ramadan saja. Wa ahlaltul halal, kemudian aku halalkan yang halal. Wa ahramtul haram, kemudian aku haramkan yang haram. Adkhalahul jannah, apakah aku ini bisa masuk surga? Walam azid ala zalika, aku tidak tambah lagi yang lain. Jadi orang ini modalnya cuma 4, Pak. Yang wajib puasa wajib, kemudian salat wajib, puasa wajib, halalkan yang halal, haramkan yang haram. Kira-kira dengan itu masuk enggak aku ke surga ya Rasulullah? Kata Rasulullah, "Na'am, ya, kamu bisa masuk surga." Sederhana kan, Pak? Salat wajib, puasa wajib, haji mana Ustadz? Mungkin dia tidak sanggup haji. Karena haji itu syaratnya sanggup. Zakat mana? Mungkin zakatnya tidak ada karena dia orang tidak wajib zakat. Karena hartanya tidak cukup syarat untuk wajib zakat. Dia halalkan yang halal. Kalau soal halal menghalal Ustaz bisa lah. Kalau sholat bisa kami jaga Ustaz. Kalau puasa bisa, halal bisa. Yang nomor 4 nih ya, yang haram diharamkan yang berat. Apalagi duit caleg berseleweran Ustaz. Ya kan? Benar. Ya. Itu ibu-ibu kalau dikasih duit oleh orang untuk memilih seseorang, itu hukumnya haram. Laknatullah ar-rasi wal murtasi, Allah melaknat orang yang memberi sogok dengan yang menerima sogok. Jadi pemberi Allah laknat, penerima Allah laknat, duitnya itu duit haram. KPU mengatakan politik uang. Ustadz, katanya kan hadiah Ustadz. Ingat, hadiah saya Erman memberi kepada ibu sebagai penerima, tapi ibu tidak dibebankan mengikuti kemauan saya. Itu namanya hadiah. Iya apa tidak? Itu yang hadiah, ibu tidak dituntut untuk mengikuti apa yang saya mau. Tapi kalau ibu dituntut untuk mengikuti kemauan pemberi, itu namanya sogok. Hukumnya haram. Pemberi dilaknat, penerima dilaknat, uangnya uang haram. Nah, saya menyampaikan ini tidak nyaman sebenarnya. Bapak mendengarkan juga tidak nyaman. Tapi kalau tidak disampaikan lagi, siapa yang menyampaikan? Ya, tidak nyaman menyampaikan hal-hal seperti ini. Tapi kalau tidak disampaikan, siapa lagi? Nah, Ustadz, saya dikasih 200.000. Kerja ibu apa? Saya dikasih baleho 42, disuruh pasang di titik 4 titik. Terus dikasih duit 200.000, namanya upah kerja namanya. Tapi kalau karena memilih itu tidak boleh dipengaruhi oleh seseorang, karena itu hak dasar untuk memilih seseorang, orang yang kita anggap baik, orang yang kita anggap cocok, orang yang kita anggap pas. Begitu nanti ada orang mengasih kita duit 200.000, maka kita tidak melihat lagi siapa orangnya. Kita sudah kayak kacamata kuda, langsung saya menuju ke situ. Situ yang tidak boleh. Di hukum Islam haram, di KPU juga tindakan pidana. Kalau jumpa itu bisa dipidana. Lah, selesai utang menyampaikannya. Itu. Sekarang nggak bisa lagi masyarakatnya disindir-sindir. Harus to the point, selesai perkara. Nanti kita sudah sholat wajib,
puasa-puasa wajib, yang halal, yang haram ini kita kerjakan. Tidak bisa. Itu kita kena laknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah, pokok kalau tidak diundang setelah ini terserah lah. Yang jelas selesai utang. Lapang hati menyampaikan. Saya di mana-mana saya sampaikan, Pak, sebagai tanggung jawab dakwah. Ya. Coba ibu-ibu angkat tangan yang sudah menerima. Belum nih. Dia mendekat-dekat besoknya. Bagaimana dengan kawan-kawan caleg-caleg kita? Dibantu mereka. Mana yang bagus, yang tahu kinerjanya, pilih. Karena nanti kekuasaan itu 5 tahun tidak lagi di tangan kita. 14 Februari kekuasaan itu di tangan kita. Akan kita serahkan ke orang selama 5 tahun loh. Kita tidak akan dapat apa-apa lagi, kekuasaan itu tidak ada di tangan kita. Akan diberikan kepada orang. Kita lanjut ini Bapak Ibu sekalian. Ya, itu termasuk amalan di ujung usia loh. Apa itu amalan di ujung usia? Tidak melakukan perbuatan-perbuatan haram. Jadi nanti list amalan-amalan di ujung usia itu adalah 1. Menjaga ibadah-ibadah wajib. 2. Menjaga perbuatan yang diharamkan. Jadi kalau sudah berumur-umur nih, perbuatan yang haram itu jangan dilakukan lagi. Itu menjaga amalan di ujung usia itu Bapak Ibu. Ya, termasuklah dalam 14 Februari. Ini kalau dengar oleh KPU nih, berterima kasih nih. Sosialisasi sekaligus. Jangan diterima Bu, karena tidak jatuh miskin juga kita gara-gara 200.000. Ustadz, 500.000 Ustadz. Nah, itu berubah pikiran dibuatnya. Nah, kalau kita ya, yang penting kita ini kan ada juga jiwa kemanusiaan kita terhadap orang. Nah, mungkin kita kekasar itu. Tapi ingat, diajak oleh kawan-kawan kita yang, saya banyak juga kawan-kawan saya yang caleg yang ngajak makan, Ustadz, jumpa di ini, saya ikuti. Dikasihnya makan, saya makan. Tidak ada masalah. Ya. Kalau sepenirnya 1 buah sepeda motor, hati-hatilah. Yalah sepenirnya. Yang penting begini ibu-ibu, ingat ya, ingat dalam hadis, dalam ayat, Nabi diingatkan oleh Allah, kamu pasti segan kepada manusia. Tapi seganmu kepada Allah, jauh kamu lebih jaga daripada segan kepada manusia. Jadi ada kawan-kawan kita tidak pula menutup, kawan-kawan kita punya ikhtiar, punya usaha. Tapi orang itu kan tidak mungkin punya background baik hanya dalam sebulan 2 bulan ini. Pokoknya ibu ambil, tapi kan pilihan tetap di tangan ibu pada 14 Februari. Nah, moto saya tidak seperti itu, tuh jahat namanya. Nah, Bapak, saya tidak pula sekejam itu. Saya menyatakan bahwa haram menyogok, haram menerima sogok, dan duitnya duit haram. Kenapa? Itu kata Nabi. Saya kan hanya menyampaikan. Maka dalam surat Yasin, ada surat Yasin, wa ma alaina illal balawul mubin. Kata Nabi kepada orang-orang musyrik Mekah, wahai orang musyrik, wahai orang jahiliyah, tidak ada kewajiban saya kecuali hanya menyampaikan saja. Semuanya terserah kalian, ikut tak ikut Allah yang akan urus kalian. Kan gitu kata Nabi kan. Saya juga sama, kewajiban saya menyampaikan. Ibu terima tidak ibu terima, Allah yang urus ibu. Itu minimal Satpol PP lah. Nah, kita lanjut ini. Itu sedikit diselipkan ya. Nah, ya, karena ini kalau tidak disampaikan Bapak Ibu, nanti loss kita semuanya ya. Minimal ada beban lah kita ketika itu terjadi. Ya, ada yang ingatkan. Nanti kalau ditanya oleh Allah Ta'ala, Erman, kamu ini ceramah
di Jalan Marsan ini bertahun-tahun, berbulan-bulan. Yang ini tidak kamu sampaikan ya? Ya Allah, sudah saya sampaikan. Nah, itu maksudnya. Biar pokoknya tidak enak tidur setelah ini nampaknya nih. Nah, kita lanjut. Jadi Ibu, judul kita apa tadi? Amalan di ujung usia. Jangan tahu-tahu nanti ini pemilu Ibu terakhir kan. Tidak sanggup kita lagi nanti pemilu di 2024, 2029 kan? Ini, nah pemilu terakhir ini kita kena. Jangan. Ya, lurus sajalah. Mana yang baik diterima. Siapa yang baik itu Ustadz? Tidak tahu kami Ustadz. Tanya ke tokoh-tokoh kita, tanya ke pengurus masjid. Dia pengurus masjid itu yang ambil duit Ustadz, itu payah. Tidak. Kalau dia sudah tokoh kita tidak lurus. Ya. Lurus saja kita insya Allah. Nah, kita lanjut. Apalagi amalan-amalan di ujung usia ini penting. Amalan-amalan di ujung usia itu adalah yang ketiga, menyelesaikan segala sangkutan-sangkutan. Apa nih Ustaz sangkutan ini? Pertama mungkin menjaga hubungan antara sesama manusia yang tidak baik dijaga. Saling bermaafan, saling minta kerelaan. Atau sangkutan-sangkutan yang terkait dengan hutang piutang. Baik itu hutang kepada Allah. Apa saja, kalau kita baca buku, apa saja turunan hutang kepada Allah. Pertama zakat, kalau zakat belum dibayar. Ada orang zakat jatuh tempo belum dibayar, itu kan jadi terhutang. Yang kedua, nazar. Nazar yang dilakukan oleh seseorang itu wajib dibayar. Nazar adalah sesuatu yang diwajibkan oleh seseorang kepada dirinya sendiri atas satu perbuatan baik. Contoh, kalau anak saya lulus ujian UMPTN di tahun ini, maka saya akan puasa 3 hari. Alhamdulillah anaknya lulus. Apa hukum puasa 3 hari itu? Wajib. Nah, nazar itu hanya boleh dilakukan untuk perkara-perkara yang baik. Saya kajian di lembaga pemasyarakatan di Tipikor, tindak pidana korupsi itu. Ada yang bernazar, Pak. Ustadz, saya pernah bernazar, Ustadz. Apa nazar apa? Kalau hakim yang memutuskan 10 tahun ke saya itu mati dalam bulan ini, saya puasa 5 hari. Itu tidak nazar namanya itu. Nazar tidak boleh sesuatu yang buruk. Ya kan? Ada pula yang narkoba. Jadi ada orang, Pak, di Meranti itu kerjanya cuman nelayan biasa, Bu. Pak, cuman rumahnya lebih kurang besar sedikit lah di masjid kita nih. Mungkin lebih besar biaya dia, karena kalau kita ini kan plong aja nih kan. Kerjanya cuman nelayan. Jadi apa kerjanya? Pergi ke tengah laut, perbatasan Selat Melaka, kemudian nanti dia mengambil barang, narkoba, kemudian dibawa ke daratan. Itu aja kerjanya, narkoba. Tetapi ini orang, karena melakukannya bertahun-tahun, ini bahaya ini. Ada orang melakukannya bertahun-tahun, jadi kalau dosa, dilakukan bertahun-tahun, merasa itu tidak dosa lagi. Semacam pekerjaan biasa. Masuk, maka dia bernazar. Nazarnya apa? Kalau ada utang narkoba orang tuh yang belum dibayar, kalau ada utang narkoba tuh ber-MM, kalau dibayar orang tuh ke saya, maka saya bernazar tahun ini menyembelih 1 hewan korban. Itu enggak nazar namanya. Itu haram namanya. Karena nazar itu tidak boleh perkara-perkara yang buruk. Nah, utang-utang seperti itu diselesaikan di ujung usia. Termasuklah hutang piutang kepada sesama manusia. Nah, itu juga harus diselesaikan. Saya baca hadis Nabi Muhammad SAW. Karena Rasulullah SAW la yusalli ala rajulin mata, seseorang yang wafat yang dia punya hutang. Rasul tidak mau jadi sholat jenazahnya. Fa'atiya bimayyit, suatu hari ada mayit dibawa ke Rasulullah untuk disolatkan.
Begitu sampai di hadapan Rasulullah, faqala, Rasul berkata, alaihi dainun, apakah orang yang wafat ini punya hutang? Qalu na'am, Rasul berkata, ya, dinaron, 2 dinar. 1 dinar itu sekitar 3.500.000 lah, berarti 7 juta. Orang ini ya Rasulullah punya hutang 7 juta. Faqala, Rasulullah berkata, sallu ala sahibukum, kalian sajalah yang mensolatkan. Rasul mundur, Rasul tidak mau menjadi imam solatnya. Oh, berat sekali ini. Ini kaji maghrib subuh ini memang tidak nyaman-nyaman nih materinya nih. Utang piutang. Coba angkat tangan yang tidak punya utang sama sekali. Atau angkat tangan lagi. Nah, utang-utang yang tertolu itu dibayarlah copet tuh. Utang-utang di kedai. Ini riwayat tentang orang yang wafat tidak punya aset untuk bayar hutangnya. Kalau bapak ibu kan masih punya rumah, masih punya mobil, punya tanah untuk menyelesaikan hutang. Orang ini nol, asetnya nol. Nah, apa penjelasan hadis ini? Nah, penjelasannya mesti nih, jangan sampai tidak ada penjelasan, nanti kemana-mana apanya pemahamannya. Rasul tidak mau mensolatkan orang yang wafat yang masih punya hutang. Nah, pertanyaan kita, apakah orang yang punya hutang kemudian meninggal dunia dia jadi orang kafir? Tidak, dia tetap muslim, dia tetap mukmin. Kenapa Rasulullah tidak mau mensolatkan? Ini hanya khusus buat Rasul, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan syafaatnya kalau berdoa kepada Allah, bypass Allah akan langsung terima. Dan Rasul tidak mau doanya itu tidak diterima oleh Allah hanya gara-gara dia punya hutang. Maka fardu kifayahnya diserahkan kepada sahabatnya. Itu khusus buat Nabi. Tapi jangan berlaku pula kita di Masjid Darul Aman lagi. Nanti ada orang diantar jenazah, apa tanya, kau punya utang apa enggak? Tak usah ditanya, sholatkan saja. Maka Rasul tidak mau sholatkan khusus buat Rasul. Karena nanti kan di doa ketiganya itu kan, sholat itu kan ada 3 takbir. Takbir pertama, takbir kedua, takbir ketiga. Khusus takbir ketiga kan doanya Allahumma firlahu, warhamhu, wa'afihi, wa'fu anhu, wa akrim nuzulahu, wa wasi'u madakhalahu, wa ja'al jannata masuk. Apa sambungnya, Bu? Apa, Bu? Waghsilhu bil ma'i wasalji wal barad wa naqqihi minal khotoya kama yunaqqasabul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zaujan khairan min zaujihi wa adkhilhul jannah wa a'izu min azabil kubur wa fitnatihi. Apal? Entahlah Ustaz. Jemaahnya itu kelemahannya. Kalau ada Buya menyampaikan, pokoknya sholat jenazah itu takbir ketiga, dape aja ibu membaca Allahumma firlahu, warhamhu, wa'afihi, wa'fu'anhu. Sah sholat ibu. Itulah yang merawat-rawat dari dulu yang ketek-ketek. Tidak lo bertambah-tambah. Itu namanya amal ibadah minimalis namanya. Yang seketek itu. Itulah salahnya. Ini salah sampai gak dari dulu nih. Nah, cukup Bu. Awak berharap sebulan 2 bulan yang seketek itu. Untuk sementara cukup. Tambah. Rupanya. Makanya siapa nanti jadi imam sholat jenazah. Khusus rokaat ketiga. Rokaat pula. Takbir ketiga itu dilamakan dikit. Imam. Lamakan seketek. Boleh orang di belakang tuh doanya panjang. Karena ada pula anak-anak yang jadi imam ini gugup dia. Maka takbir ketiga itu dilamukan seketek supaya agak betonang makmum membaca doa untuk jenazah. Jangan cepat-cepat. Rupanya imam ini kenapa cepat? Yang pendek tadi Allahumma fillahu warhamhu wa'afi'fu anhu. Allahu Akbar. Walaupun nanti kita sebagai imam pendek kita dapat, tapi yang belakang kan banyak yang panjang. Nah, kita berhenti aja sebentar, berikan kesempatan yang di belakang. Ya kan? Itu caranya kalau sholat. Saya pernah sholat jenazah, Pak. Makmum. Yang jadi imam istrinya. Ini apa, hati-hati nih. Kalau nanti istri wafat, suami yang jadi imam. Maju suaminya. Nah, saya pas di belakang betul.
takbir pertama Allahu Akbar. Dibaca oleh apa kok? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah. Saya langsung tersentak hati saya, ini pasti 5 takbirnya nanti. Rupanya iya. Langsung takbir kedua Al-Fatihah, takbir ketiga salawat, takbir keempat Allahumma fil warhamhu, takbir kelima Allahumma la tahrimna ajrahu. 5 takbir. Heboh. Heboh. Apa sikap kita sebagai makmum kalau orang sholat jenazahnya takbirnya 5? Nah, kita buka. Qatadah Al-Ansari, ada seorang sahabat Nabi namanya Abu Qatadah. Huma alayya ya Rasulullah. Hutang orang ini saya yang bayar ya Rasulullah. Mantap Pak. Orang dermawan. Dibayarnya Pak. Menengok Rasul tak mau sholat itu dibayarnya. Ada Abu Qatadah di Jalan Marsan nih. Entahlah Ustaz, macam mana nak bayar hutang orang? Hutang kami aja berserak-seraknya, payah menyelesaikan. Nah, kemudian ini menarik lagi nih. Falamma fatahullah, ketika dibayar hutangnya oleh Abu Qatadah Al-Ansari, ya kan? Maka fasalla alaihi Rasulullah, Rasul kemudian baru mau mensalatkannya. Ini khusus bagi orang yang wafat yang hartanya 0, sehingga tidak bisa bayar hutang 7 juta tadi. Apa yang terjadi dengan orang yang miskin, yang wafat, punya hutang tapi tidak bisa bayar sampai wafat? Falamma fatahullahu ala rasuli, atas peristiwa ini, ketika Islam sudah mulai kuat, Islam sudah mulai menjadi satu pemerintahan, Rasulullah sudah mulai jadi presiden, ana aula bikulli mu'min min nafsihi, aku adalah orang yang paling terdepan untuk menyelesaikan hak-hak warga negaraku, kata Rasulullah. Paman tarakadainan fa'alayya qada'uhu, kalau nanti ada warga negaraku yang miskin, yang susah hidupnya, yang wafat masih punya hutang, nanti aku sebagai kepala negara, negara yang akan bayar hutangnya. Umpamanya ngambil rapor anak tidak ada SPP-nya, kemudian hutang-hutang makanan pokok itu dibayar oleh Rasulullah. Waman tarokamalan fali warasatihi. Tapi kalau yang wafat ini menengah ke atas, dia punya harta, punya uang, maka nanti yang bayar hutangnya adalah ahli warisnya. Jadi dibagi oleh Rasulullah, ada kriteria miskin, ada kriteria kaya. Yang miskin langsung di backup oleh negara. Sejak kejadian itu. Nah kan luar biasa nih Bapak Ibu sekalian. Nah hutang piutang ini nanti akan kita bagi. Ya kan, akan kita bagi. Ada hutang, ada yang sifatnya piutang Pak. Apa itu piutang? Kalau piutang itu adalah duit kita yang ada sama orang, ini aman nih. Jadi begitu kita jadi mayit, kita punya piutang, itu aman, ini posisi aman ini. Ketika hidup kita punya piutang, duit kita ada sama orang. Nah, nanti baik piutang itu ada sama orang lain atau yang sifatnya ke internal keluarga. Contoh nanti umpamanya anak kandung pinjam uang ke ayahnya. Ya pinjam saya uang 50 juta. Untuk usaha, umpamanya buka laundry lah, buka konter handphone atau buka cucian sepeda motor ya, Bapak Ibu sekalian. Oleh ayahnya dipinjam 50 juta. Dan anak ini ada 3 orang adik-beradik kandung, laki-laki, laki-laki ketiga-tiganya. Laki-laki ketiga-tiganya. 1 orang anak pinjam hutang kayaknya 50 juta. 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 1 orang anak pinjam hutang kayaknya 50
Nah, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun tidak dibayar-bayar Bapak Ibu sekalian. Kemudian oleh ayahnya dipanggil, nak sini, ada apa ya? Ayah tengok kamu tidak bisa bayar utang. Itulah ya, macam mana lagi, tidak bisa. Dia ansur pun tidak juga. Kemudian keluarlah ucapan dari ayahnya, nak, terkait dengan utangmu yang 50 juta itu, mulai hari ini ayah ikhlaskan, ayah bebaskan, ayah anggap tidak utang. Boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Alhamdulillah. Rupanya itulah yang ditunggu di anak itu berbulan-bulan. Menunggu kalimat itu jatuh. Nah, sekarang boleh apa tidak? Alhamdulillah, mantap. Nah, tetapi ingat Bapak Ibu sekalian, ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Karena anak kita ini 3 orang adik-beradik kandung, laki-laki, maka ketika 1 orang tadi dibebaskan 50 juta, yang 2 orang itu dipanggil, Pak. Nak, kalian berdua sini. Ada apa ya? Nak, abang kalian berutang ke ayah 50 juta. Maka dan utang abang kalian itu ayah bebaskan, tidak ayah anggap sebagai utang. Karena abang kalian dapat duit 50 juta dari ayah, sekarang ini duit 50 juta untuk kalian berdua. 50 juta, 50 juta. Kalau tidak, kita tidak adil namanya. Nah, Pak, panjang ceritanya kan? Kalau tidak, kita disebut tidak adil. Ustadz, ternyata anak 2 orang itu Ustadz mengikhlaskan. Bagaimana itu? Alhamdulillah, mantap. Mantap. Cuman lah ya, 2 anak macam tuh. Entahlah Ustaz, 50 juta tuh. Atau 1 anak mengikhlaskan, yang 2 tadi. Ya, kalau ayah kasih kami duit 50 juta karena abang dapat, ayah kasih kami, ya anak, ini bagianmu 50 juta. Tidak apa-apa, fair. Clear. Yang 1 anak mengikhlaskan, ya saya tidak usah lagi ya, saya pikir cukuplah untuk saya ini ayah pegang sajalah. Boleh tidak seperti itu? Boleh, berpulang ke anak. Nah, selesai pertemuan jam 10 malam, pulang lagi ke rumah anak yang ikhlas tadi. Sampai di rumah, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Dijawab oleh istrinya, Waalaikumsalam. Masuklah bang, lama-lama abang pulang dari mana bang? Tadi ayah ngumpulkan kami cerita kalau abang dapat duit 50 juta. Adik minta 50 juta. Abang ikhlaskan. Ulang balik bang, apa? Apa tadi? Ulang ceritanya balik, kata istrinya. Jadi punya abang mana yang 50 juta? Abang ikhlaskan lah, nak mungkin itu wak minta. Bang, kini abang pilih 2. Tidur di dalam atau luar rumah? Kalau tidur dalam, balik ke rumah ya, balik minta duit 50. Ada anak yang seperti itu? Copek lo aduh ibu-ibu. Nah, kita lanjut. Kalau ayahnya masih hidup dan diikhlaskan, konsekuensinya adalah nanti akan dianggap sebagai pemberian. Nah, sekarang sampai wafat ayahnya belum dibayar hutang tadi. Ini menarik ini. Jadi hutang 50 juta tadi sampai ayahnya wafat belum dibayar oleh anak. Apakah dengan wafatnya ayah hutang selesai? Tidak, Pak. Hutang itu dibawa mati loh. Nah, kalau begini, maka terjadi hutang yang dianggap waris. Nah, kita bermain pena. Boleh saya berdiri, Bu? Ini tegak nih gunanya menengok mana yang tidur, dapat nilai C nanti nih. Nah, jadi mayit wafat punya 3 orang anak. Ketiganya laki-laki, Bu. Kita anggap laki-laki aja lah dulu. Nah, laki-laki ini apa yang terjadi? Ternyata ada 1 orang punya utang 50 juta ke ayahnya. Punya utang 1 orang 50 juta. Nah, begitu mayit wafat, hutang ini dianggap bagian dari waris. Maka bagaimana cara melakukan proses pembagian warisnya? Sebagaimana kita pernah belajar sebelum-sebelumnya adalah, ya, ini Desember ya Pak ya, kita sudah belajar sekitar 8 pertemuan nih.
Januari, besok satu pertemuan, Februari, bisalah pertemuan terakhir itu Februari, karena kita 12 Maret diperkirakan Ramadan. Jadi Februari pertengahan kita masih bisa pertemuan satu kali lagi. Dan ingat, Februari itu nanti kita UAS, ujian akhir semester, di bulan Februari. Ibu hati-hati Bu, awas kalau nak dapat nanti. Nah, 50 juta. Ternyata kita cek dulu aset mayit. Dia mayit punya rumah, punya mobil, segala macam. Kan tidak mungkin mobil dibagi, rumah dibagi. Maka supaya mudah membaginya, kita uangkan itu rumah. Rumah itu dicek, rupanya rumah harganya dapat 400 juta. Kemudian cek mobil, dapat angkanya umpamanya 100 juta. Sudah berapa nih? 500 juta. Cek tanah-tanah dapat 50 juta. Sekarang duit semuanya 550 juta. Jadi duit mayit yang akan dibagi adalah 550 juta rupiah. Itu duit yang akan kita bagi. Duitnya tidak ada nih, tapi dalam bentuk bangunan, dalam bentuk aset. Sekarang masukkan duit yang 50 juta nih, yang diambil oleh satu orang anak tadi. Masukkan 50 juta. 50 juta ini uangnya, angkanya ada, uangnya tidak ada nih Pak. Sama kayak APBD nih, begitu diketok APBD awal tahun, tidak ada uangnya tuh. Angkanya ada, betul apa enggak Pak? Jadi yang 50 juta ini, angkanya ada, uangnya tidak ada. Maka berapa semuanya? 600 juta. 600 juta ini baginya 3, karena 3 anak laki-laki. Satu dapat 200, satu dapat 200, khusus untuk yang sudah 50 juta tadi, untuk dia lagi 150, karena yang 50-nya sudah diambil. Itu namanya hutang yang dianggap sebagai waris. Pertanyaan kita adalah, waktu abang nih berhutang 50 juta, tahu enggak yang lain? Ternyata yang tahu cuma 3 orang Pak. Ayahnya 1, abangnya itu 1, yang ketiga siapa? Allah Ta'ala aja. Menyerahkannya sembunyi-sembunyi. Begitu ayahnya wafat, terbongkar enggak ini? Diberitahu enggak ke yang lain tuh? Menurut Bapak lah. Harusnya kan diberitahu. Kira-kira diberitahu apa enggak nih? Entahlah kalau menengok anaknya nih. Kan di situ sumber konflik dalam rumah tangga itu kan. Iya apa enggak? Itu sumber perpecahan tuh di situ. Saling tidak akur tuh terkadang letaknya di sana. Si abang enggak mengaku kalau berutang ke ayahnya 50 juta. Tapi begitu dicek dokumen-dokumen ayahnya di lemari, jumpo kwitansi 50 juta tuh. Abang berutang 50 kan? Enggak ada, nih catatan ayah. Oh, apa tuh? Ayah lupa tuh, labang bayar. Oh, ada cerita lagi. Mulai Nah, di situ letaknya. Makanya yang berat itu bukan menghitung warisnya. Yang berat itu adalah mendudukkan masing-masing ahli waris mau tunduk terhadap pembagian dan mau jujur terhadap harta yang ada. Itu terkadang yang berat dalam rumah tangga. Wallahu a'lam bishawab. Kita buka tanya jawab. Kalau ada pertanyaan, kalau enggak pulang kita lagi. Nah, ini yang bersandar. Silakan Pak. Ada mic Ustaz? Mic cuman ya. Silakan Pak. Waalaikumsalam. Ustaz, kita kembali kepada yang tadi. Karena ini memang berat. Mungkin yang saya tidak akan bertanya masalah warisan ini. Saya ingin bertanya kembali bagaimana yang kasus yang Ustaz buka bukannya, yaitu kita diundang atau kita tadi mengenai suap jual. Ya. Memang tidak disebutkan suap jual. Nah, kita kadang berteman baik, jaga perasaan,
Nah, ketika diundang, kita sudah tahu motifnya. Kalau kita datang, ini akan terjadi hal yang masalah. Mungkin kita tidak terima beliau tak enak perasaan. Kita terima, kita yang terkait. Jadi ketika itu saya mengambil sikap mencari alasan saya mohon maaf tidak bisa hadir. Ya. Nah, itu satu. Yang kedua, seperti yang Pak Ustaz katakan tadi, banyak kawan kita yang calon-calon itu minta yang tidak dipilih, bahasanya mungkin macam-macam. Ya. Dari sekian banyak teman-teman kita yang calon, tentu hati nurani kita mengatakan yang terbaik. Ya. Siapapun orangnya, walaupun bukan teman kita. Nah, kalau kita misalnya kita mengiyakan, insya Allah kan sangat kita mengiyakan. Tetapi ketika kita memilih itu, ini yang terbaik. Tentu kita tidak pilih dia. Atau mungkin ada beberapa bab lain yang tidak pilih. Nah itu bagaimana Ustaz? Apakah itu kita termasuk munafik atau bagaimana Ustaz? Terima kasih. Tidak Bapak pun apa yang Bapak sampaikan sama saya juga terjadi. Kan banyak caleg-caleg itu kan kawan-kawan kita semua. Dari partai yang berbeda-beda. Ini perkara real. Dan ini kan musimnya ini. Ibarat berolek godang nih. Dan memang pemilu itu kan disebut sebagai pesta rakyat kan. Ya, pesta demokrasi, maaf. Pesta demokrasi. Nah, adapun sikap kita itu jangan berubah. Pokoknya yang jadi benang merahnya adalah kalau dia memberikan sesuatu agar kita memilih dia, itu kita punya sikap dibeli. Jadi ya sekarang kita pilih mana yang lebih mau, segan kepada manusia atau segan kepada Allah. Ada nggak? Kadang-kadang ada orang yang lantaran segan ke orang, segan ke Allahnya ditinggalkan. Makanya pandai-pandai merawat hati orang. Kalau memang orang itu tidak akan Bapak pilih, kemudian dia akan memberikan sesuatu, berpandai-pandailah mengelak supaya hatinya tidak terluka. Saya itu saja. Kalau ada orang yang masuk, mohon bantuan Ustadz, insya Allah Allah berikan kemudahan. Boleh jadi yang memilih tidak kita, orang lain kan ada juga. Nah, tapi pilihan kita, kalau ada orang yang memberikan uang, seperti saya, selevel Ustadz, dikasihnya 10 juta. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba datang ke rumah dikasihnya 10 juta, dia caleg di DPR RI begini. Kan tidak ada alasan duit itu sampai ke rumah. Ya apa enggak Pak? Apa motifnya? Maka yang seperti ini, maaf Pak, sebaiknya ini jangan kita lakukan. Kembalikan saja. Kenapa? Tapi kalau memang tetangga kita yang ngundang ke rumah itu memang akan Bapak pilih dia, ya kan? Tetap juga tak boleh kita terima. Karena kita memilih duit dia. Jadi Pak, jangan coba-coba memilih orang itu motivasinya karena diberi. Itu yang jadi catatan ini. Motifnya. Walaupun nanti orang itu akan kita pilih, kemudian dia memberi ke kita, jaga hati kita. Saya memilih Bapak, motifnya bukan karena Bapak beri ini, tapi karena memang saya ingin Bapak jadi. Disitulah letak hati kita. Sebenarnya agama ini jelas loh Pak. Innamal a'malu bin niat. Setiap amalan kita itu pasti ada niatnya. Pasti ada. Orang mungkin bisa kita bohongi, tapi Allah bisa kita bohongi. Ya.
Ada orang sholat subuh di antara jamaah yang ada. Begitu saya selesai tausiah, dia datang mendekat. Rupanya mahasiswa S2 minta tesisnya di ACC. Apa niat dia datang ke subuh-subuh di masjid ini? Untuk ACC sebenarnya. Jadi niat itu mesti dijaga. Ibu jaga hati ini. Itu saja Pak. Kalau ada kawan-kawan kita, pandai Bapak menjawabnya tuh. Pandai kita. Kita ini kan ilmu-ilmu pandai mengelak semuanya nih. Nah, pandai-pandailah. Bisa tuh. Bisa. Kalau diajak makan, ya kan, semacam cek dulu siapa yang hadir. Katakanlah ini ada, kalau Bapak berbohong demi untuk mengelakkan satu kejahatan, itu tidak ada masalah. Ya, kenapa? Itu perbuatan yang tidak benar. Tapi nanti kalau Bapak dijadikan sebagai tim untuk membantu dia, seperti menyebarkan brosur, seperti menyebarkan spanduk, Bapak berarti makan gaji namanya. Itu tidak di dia, tidak di orang, kita bekerja. Itu beda nilainya. Ya. Beda itu. Wallahu a'lam bissawab. Bicara ini memang tidak nyaman karena kawan-kawan kita sekelilingnya banyak. Tapi mesti kita sampaikan, yang baik tetap baik, yang jelek tetap jelek. Yang susah kita ini adalah orang yang bersikeras ingin jadi padahal dirinya tidak patut. Itu namanya tidak mengukur badan pada posisinya. Wallahu a'lam bissawab. Ya Pak ya. Di Natuna itu tertangkap sekitar 20 orang yang menerima duit dari caleg. Masing-masing terima duit 250.000. Lepas, kenapa lepas? Ketika dicek oleh Bawaslu, 20 orang ini ternyata dikumpulkan oleh Bapak itu untuk pasang baleho di beberapa jalan. Berarti orang ini dianggap bekerja. Itu bekerja dia. Beda tuh nilainya beda. Akadnya beda loh Pak. Akadnya itu beda. Jadi sekarang, maaf siapa nama Bapak? Pak siapa? Pak Yasin. Bapak Yasin kasih duit ke saya 10 juta. Mesti jelas loh, ini akadnya duit apa? Utang Ustadz, berarti suatu saat saya mesti kembalikan. Oh ini untuk Ustadz pemberian, berarti mesti saya pakai habis. Tapi yang namanya pemberian adalah saya sebagai penerima uang tidak dituntut mengikuti keinginan Bapak, itu namanya pemberian. Tapi kalau saya, Bapak kasih duit 10 juta, tapi saya diminta mengikuti apa yang Bapak mau, itu bukan hadiah namanya. Mungkin upah, mungkin segala macam. Allahu a'lam bishawab. Cukup, ada pertanyaan lain? Ini Pak, silakan Pak. Nih sebentar ini dulu Pak, yang di tiang. Singkat saja Pak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau kira-kira seorang itu berniat untuk memberi sesuatu, ya. Nah, apakah itu dianggap besar? Memberi. Ya, dia berniat ini saya nanti kalau mau kasih sumbangan ke panti asuhan, tapi belum terjadi. Dianggap besar. Jangan langsung belum Pak, belum. Itu hanya niat baik yang tidak jadi terlaksana. Maka sang peniat dikasih pahala 1. Jadi Bapak sudah dapat pahala. Nah, yang berhutang tuh kalau Bapak sangkutkan dengan yang lain. Contoh, kalau nanti istri saya sembuh, keluar rumah sakit, saya akan berikan ke panti asuhan itu duit 5 juta. Itu namanya nazar, Bapak berhutang. Karena Bapak menyangkutkan dengan sesuatu. Jadi, tapi kalau Bapak tidak sangkutkan dengan sesuatu, hanya niat begitu saja, tidak ada masalah. Maka beda Pak. Kalau ketemu dengan syanu nanti saya tinju kepalanya. Ketemu, tidak jadi ditinju. Tapi sudah berniat, tidak dihitung dosa. Nah, Bapak berniat, kalau nanti datang syanu ke rumah, saya kasih duit 100.000. Syanu itu datang, tapi tidak jadi Bapak kasih.
Ada niat, tapi tak terlaksana, sudah dapat pahala 1. Begitulah pemurahnya Allah Ta'ala. Silakan Bapak Imam. Silakan. Silakan Pak. Saya menanyakan yang pertama tadi, masalah amalan. Ujung usia. Amalan usia kalau memilih baik, amalan yang baik. Tapi Ustaz mengatakan bahwa masalah kita bukan bisa dihapus sepenuhnya. Ya. Cuma yang saya bingung terkunci sama itu dari akhirat. Dari akhirat itu berarti awalnya harus. Ya. Produktivitas itu Ya, ya. Ya. Ini dimatikan. Ya, ya. yang kedua Pak, masalah utang-utang yang ada di. Jadi katakanlah setelah utang dia ada takut tidak bisa membayarnya. Ternyata orang yang memiliki utang itu kan ada jatuh rezeki. Katakanlah dia tidak tahu mengeluarkan utang. Diingatkan kepada orang satu tahun ya, saya mendapatkan materi tahun, tapi selama tadi itu sebagai pembelajaran. Satu tidak bersambung sama. Ternyata orang itu meninggal tidak tahu. Tidak selesai pemakaran itu bagaimana masalahnya? Jadi dia anggap sebagai zakat. Jadi ya ini menarik ini. Yang nomor 2 ini ada seseorang yang bangkrut kemudian jatuh miskin, sementara dia punya hutang ke orang. Ini kan, jadi sementara dia berhutang ke orang kaya tadi ternyata dia mengeluarkan zakat mal. Zakat mal ini diberikan kepada orang tadi, tapi dianggap untuk pembayar hutang. Kan? Bapak Ibu paham ceritanya ini? Jadi, hati-hati nanti akad kita. Sebenarnya sebaiknya satu niat untuk satu akad. Itu yang penting dulu. Jadi kalau memang saya orang kaya tadi, zakat saya 1 tahun sekitar 100 juta. Dan orang ini dia hutang ke saya 100 juta. Iya kan? Hutang ke saya 100 juta. Sekarang kita tetapkan dulu satu-satu akadnya. Jangan dicampur-campur. Ternyata Bapak ingin hutang orang ini dibebaskan apa tidak? Saya orang kaya, boleh tidak saya bebaskan hutang orang ini? Alhamdulillah, memang itu yang dituntut oleh Islam kan? Jadi ada ibu-ibu, bapak-bapak yang punya niat untuk membebaskan hutang orang. Ada apa tidak? Ada kan? Tapi jangan bolak-balik ya. Hariko, ya Allah, Pak Edu, Ibu, hutangnya 1 juta tuh sudah saya maafkan. Besok nampak pula ibu tuh nelpon pakai telepon baru. Oh, enggak bisa, hutang harus minta nih. Jangan bolak-balik. Sebaiknya kalau memang ibu bebaskan orang berhutang, maka diberitahu ke yang punya badan. Kalau hutang ibu sudah saya selesaikan, ya enggak ada. Udah, jangan dipikirkan, jangan bolak-balik. Maka kalau dibebaskan ya dibebaskan hutangnya. Maka katakan pertama hutangnya dibebaskan. Bagaimana dengan zakat kita 100 juta tadi? Ingat, zakat itu penerimanya ditentukan. Penerimanya adalah fakir miskin. Sekarang Bapak nih ingat ya, apakah kalau ada orang tidak bisa bayar hutang orang miskin? Belum tentu.
Boleh jadi dia kolega kita sama-sama berkawan-kawan, karena kita lagi banyak uang, dia dibebaskan. Mungkin satu alumni kan. Nah, jadi kalau bisa Pak, supaya jelas akadnya, maka hutang dia ini, kan Bapak kan bermaksud, kita punya zakat 100 juta, ya kan? Nah, zakat kita ini kita berikan ke dia. Kini Bapak bayar zakat, utang ke saya, kan gitu ceritanya. Berarti kan duit itu kan berputar-putar di kita. Ya kan? Paham ya maksudnya ya? Sebaiknya dipisahkan dulu. Karena nanti akan ada namanya sesuatu yang diduga punya potensi salah. Dia tidak salah Pak, tapi diduga punya potensi salah. Contoh, saya Erman punya program untuk satu Jumat itu dapat nasi kotak berkah sebanyak 100 bungkus. Saya Erman, saya WA bapak-bapak untuk supaya donasi ke saya. Dapatlah setiap Jumat itu Pak 200 kotak, ya kan? Nah, ketika saya dapat donasi itu 200 kotak masuk ke rekening saya, tentu saya wajib mengadakan nasi kotak 200. Karena itu sumbangan orang. Tapi yang saya suruh buat itu istri saya. Siapa yang saya suruh buat? Istri. Salah apa tidak? Tidak salah, cuman namanya diduga akan ada tuduhan di dalamnya. Paham maksudnya? Diduga akan ada tuduhan. Orang akan menuduh saya bahwa duit itu akan saya selewengkan. Maka sebaiknya itu disuruh pihak ketiga yang tidak ada hubungan keluarga dengan kita. Paham maksudnya Pak? Itu kan diduga ada tuduhan. Kalau kita bicara pilpres panjang ceritanya nanti. Diduga ada tuduhan di situ. Dia tidak salah, undang-undang tidak menyalahkannya. Nanti Bapak, supaya itu clear, dipisahkan satu persatu. Kalau hutangnya itu dibebaskan, nah, supaya aman seperti apa? Sebaiknya, jangan Bapak tahan duit yang 100 juta. Bapak serahkan ke Basnas. Karena Bapak kan berzakat nih. Nah, serahkan duit itu ke Basnas, pihak ketiga. Nanti biar dia yang datang ke Basnas, bahwa dia berhutang, kan gitu. Nah, jangan kita langsung yang head to head dengan orang ini. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada pertanyaan Bapak-bapak? Ini Pak, cukup. Nah, waktu kita habis. Nah, kemudian inilah yang dapat kami sampaikan, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Kita sholat suruh berjamaah. Mudah-mudahan ini rentetan apa yang kita lakukan di hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.